Sudah lebih dari 8 bulan Indonesia berjibaku dengan pandemi COVID-19. Berbagai langkah telah dilakukan seperti imbauan menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker, hingga pembatasan sosial berskala besar di berbagai daerah di Indonesia. Kini, sebagai upaya selanjutnya, pemerintah berencana untuk memberikan vaksin besar-besaran pada bulan Desember mendatang. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan bahwa sekitar 6,6 juta dosis vaksin COVID-19 dari Cina akan tiba di Indonesia. Ini adalah langkah yang buruk. Kita tidak seharusnya buru-buru memberi vaksin yang belum teruji aman atau tidaknya. Mengapa begitu? Menurut Yohanes Cakra Pradipta Wibowo, mahasiswa doktoral University of Heidelberg, rencana pemberian vaksin tidak didasarkan pada data yang kredibel. Ada 3 jenis calon vaksin yang rencananya akan digunakan pemerintah. Pertama, adalah vaksin keluaran Sinovac dari Cina yang sedang diuji klinik sejak Agustus lalu pada 1.620 partisipan di Jawa Barat. Menurut data register resmi, uji klinik vaksin ini diperkirakan baru akan selesai pada bulan September 2021. Vaksin kedua, yang dinamakan vaksin G42, datang dari Cina dan Uni Emirat Arab. Dengan 45.000 orang partisipan, vaksin G42 baru akan menyelesaikan masa uji kliniknya pada bulan Maret 2021. Vaksin terakhir adalah CanSino dari Cina. Diuji pada 40.000 partisipan, uji klinik vaksin ini pun diperkirakan baru selesai pada Januari 2022. Sekarang, mari kita analisis masalahnya. Pertama, belum ada satupun calon vaksin yang telah menyelesaikan uji kliniknya. Belum lagi ada berbagai data yang menunjukkan bahwa uji klinik tak selalu berjalan mulus. Baru-baru ini misalnya, perusahaan vaksin Amerika Serikat Johnson & Johnson menghentikan sementara uji kliniknya setelah mendapati penyakit yang tak bisa dijelaskan pada relawan yang ikut uji calon vaksin. Kemudian, pada awal September lalu, percobaan vaksin AstraZeneca dari Universitas Oxford juga mesti dihentikan akibat adanya hasil yang tak diinginkan. Kedua, penggunaan izin darurat untuk obat dan vaksin atau Emergency Use Authorization yang menjadi dalih pemerintah Indonesia bukan tanpa cacat. Izin darurat ini diperkenalkan oleh Food and Drug Administration atau FDA dari Amerika Serikat pada tahun 2004 dan telah diadopsi oleh beberapa negara lain. Meski izin darurat ini sudah lumrah, namun penggunaannya tetap menuai kritik. Kita tentu masih ingat kasus penggunaan obat hidroksikloroquine yang diberikan sebagai obat darurat COVID-19 di Inggris yang kemudian harus dihentikan. Selain itu, di Amerika Serikat sendiri, pemberian izin darurat terkesan terlalu longgar dan bahkan seringkali dipengaruhi oleh tekanan dari para politikus. Karenanya, penerbitan izin darurat di negara lain seharusnya hanya jadi pertimbangan, bukan jadi legitimasi bagi kita untuk ikut-ikutan. Saya ingin menekankan sekali lagi hati-hati karena ini di Eropa sudah muncul gelombang kedua yang naiknya sangat drastis sekali. Dengan kasus COVID-19 yang kini mencapai lebih dari 400.000 kasus dan jumlah kematian lebih dari 14.000 nyawa, sangat wajar kalau kita mengharapkan keberadaan vaksin untuk mengakhiri wabah dahsyat ini. Tapi, menggunakan vaksin yang belum lolos uji tahap akhir sama saja dengan menimbulkan masalah baru dalam masyarakat. Para pengguna vaksin bisa terjebak dalam rasa aman palsu dan justru berpotensi menyebarkan virus dengan lebih luas lagi. Selama 8 bulan belakangan, kita sudah melihat betapa pemerintah Indonesia kerap mengabaikan sains dalam penanganan pandemi. Contohnya, ketika ada riset Universitas Harvard tentang kemungkinan COVID-19 di Indonesia pada bulan Februari, Menteri Kesehatan bukannya merespons dengan kebijakan antisipatif, malah menantang Harvard untuk datang ke sini. Ya Harvard suruh ke sini lah, saya buka pintunya untuk melihat. Jadi kita tidak ada yang ditutupi, bahkan dari Amerika sendiri saya bilang lihat sendiri. Dan itu alat yang dipakai, alat dari Anda sendiri. Pemerintah juga kekeh menggunakan rapid test antibody di tengah kritik keras dari dalam dan luar negeri, termasuk dari WHO. Sekarang, pemerintah malah mau menyuntikkan vaksin setengah jadi kepada rakyat. Jadi, kapan pemerintah mau mendengarkan sains?